Selamat datang kembali di RC Video. Kali ini gue bersama dengan Fahri. Nyomong. Gue pikir lu dong. Lu kan udah pengalaman. Iya. Maaf Mas. Bersama Fahri Muhammad. nah 18 itu Instagram gue. @Fahri Enggak pakai. @Fahri Muhammad 18. Iya. Kali ini Oke. kita bakal bahas tentang Tirov. Mm-mm. Nah, nggak cuma tentang Tirovnya, tapi kita akan ngasih tahu gimana cara masak Tirov dengan baik dan benar. Oke. Nah, tapi sebelum itu gue pengen nanya nih, nih Tong, gimana menurut lu tentang penggunaan Tirov buat harian atau buat touring atau buat balap? Kalau menurut gua sih seharusnya sah-sah aja. Toh mereka belinya pakai duit sendiri. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Iya Nah, benar. berarti beres video kita. Bukan. Enggak, tapi menurut gue ya pribadi yang paling benar itu hanya untuk balap aja. Untuk balap. Oke. Karena kan memang Tirov ini dipergunakan untuk melindungi visor supaya nggak baret kan. Betul. Kalau visornya baret kan nanti pasti ngeganggu pandangan, Betul, ganggu betul konsentrasi si pembalapnya, makanya dipergunakanlah Tirov ini. Yes. Tapi kalau menurut Coco gimana Coco? Menurut saya Coco Trunch. Jadi menurut saya bener apa yang dikatakan Fahri ini. Karena ketika lu balap, biasa kan pembalap pakai 1 lembar atau 2 lembar. Karena nggak mungkin juga lagi tengah balap tiba-tiba visornya baret banget nih kena kerikil. Terus harus kepit dulu ganti visor, itu nggak mungkin. Iya, kebuang tuh, Makanya berapa lap tuh ya? kebuang banget tuh. Makanya kita pakai tear off. Jadi pasangnya 2 lembar. Yang pertama udah misalkan kita 10 lap terus tear off-nya baret banget, tinggal buka aja. Langsung dapet tear off yang baru. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang mau pasang buat touring, buat harian, biar keren di foto, ya udahlah ya. Yang penting kan beli sendiri, nggak minta. Iya, betul. Nah, tapi untuk pemakaian harian seperti itu juga, atau touring pun, atau balap pun juga sebenarnya ada trik-triknya. Supaya nggak baret, atau nggak salah masang, atau lu kelamaan make nih sampai seminggu tiba-tiba jadi visor lu malah baret, itu sebenarnya juga karena ada kesalahan pemasangan sedikit lah. Nah, kali ini mudah-mudahan gue bisa ngajarin yang benar. Oke. Langsung nih, pertama lu siapin dulu alat-alatnya. Tirov yang pasti, helm sama visor yang mau lu pasangnya Tirov, Visor harus flat ya. flat. Itu penting. Ya, harus flat. Karena ada beberapa orang yang kepengen pakai tear off, tapi visornya nggak flat dan dia ngedouble itu. sama si penjualnya. Iya. Kenapa nggak bisa dipasang? Kenapa nggak bisa dipasang? Oh, itu baik banget yang ngechat gue. Bro, ini gue beli, let's say contohnya XGV K3SP. Oke. Itu kan nggak flat ya. Tiba-tiba, bro, beli sekalian sama tear off-nya ya. Ya, itu kan nggak bisa dipasang. Kan nggak flat. Ada beberapa helm juga nggak, emang dari awal bukan flat. Ada juga yang bisa diganti jadi flat. Tapi ada juga yang memang diciptakan bukan pakai visor flat. Iya. Karena memang fungsinya buat harian atau buat touring. Contohnya seperti yang tadi gue bilang. Kemudian, ini Gunting. pisau, Gunting. lakban, dan selotip. Oke, langsung aja Tong ya, kita mulai cara pemasangan Tirovnya. Oke. Lu tapi sebelumnya udah bisa belum nih? Ya belum dong. Kan biasanya Bapak yang masak ini punya saya. Saya enggak, saya lempar biasa ke Alan. Oh iya, Alan. Enggak juga nih. Mana dia? Sahabat Alan gua lagi caw. tuh. Oh iya. Nah, kita keluar dulu nih Tong, satu. Oke. Ini kalau gua lihat-lihat berarti selebar harganya sekitar 60 sampai 70 ribuan lah. Kurang lebih, karena kalau dalam sepaket ini original isi 5, itu range harganya sekitar 300 ribuan. 300 ribuan. Jadi kalau lu buang set 60 ribuan. Set 70 ribuan. Wah, sayang. Wah, enggak jadi Ambil aja. Iya benar. Jangan. Nah, ini biasa bentuknya seperti ini nih. Ya. Pasti ada yang lebih di kirinya. Tapi sebelum itu ada lagi yang gue lupa. Apaan? Visor harus dalam keadaan bersih. Oke. Tiba-tiba udah ada, belum minta. Nah, ini nih, kita lap dulu pakai microfiber nih, Tong. Oke. Kok tahu sih? Nah, ini kita lap dulu. Lu pakai microfiber biasakan untuk ngelapnya searah gitu. Kalau lu cuci pakai air sabun lebih baik, atau mau pakai semprotan yang untuk pembersih visor juga lebih baik. Tapi ini tadi sebelumnya udah gue cuci sih. Hanya make sure nggak ada debu yang nempel. Oke. Nah, pertama kita buka dulu lapisan dalamnya. Ini gue ubah dulu deh biar lebih enak. Nah, gitu ya. Buka dulu. Oke. Terus tinggal, nah, pin tear off yang sebelah kanan lu cantelin aja nih. Ceklok. Jadi diselipin di sini. Kadang ada bagian-bagian tear off post yang bisa diputar.
Oh iya. Kayak misalkan Shui X14 itu bisa diputar supaya arahnya bisa lebih mendekati ke sana. Nanti ketika kepasang baru lu putar arah sebaliknya. Biar makin kenceng kan? Biar makin mekar gitu. Ini dalam kondisi ini di arah itu nggak ada fix dia. Oh. Ini udah dimasukin satu. Tunggu. Berarti ini harus dimasukin yang sisi berlawan dari sisi yang panjangnya dulu kan? Kalau masukin pertamanya kan nggak bisa dari sisi karena sininya. ini dipakai juga buat megang. Oh, buat nariknya. Oke. Nah gini. Jadi ini langsung aja lo tutupin. Ininya lu paksa aja nih. Ini kan rada keras nih. Iya. Apa-apa paksa aja. Nah udah seperti itu. Udah. Nah emang bakal terjadi gelembung-gelembung seperti ini. Berarti nggak kenceng dong itu Nggak masalah. Gelembung-gelembung ini bukan berarti nggak kencang, tapi dia justru nempel banget dan ini nggak akan mempengaruhi pandangan nih. Kayak udah seperti ini. Oke. Cuman awalnya doang ngerasa kayak ini kok ada gelembung-gelembung, tapi kan fokus lu bukan di gelembung, tapi fokus lu di jalan. Jadi nggak akan terlalu masalah. Oke. Kalau yang di TV sih yang gue lihat ditembak lagi pakai kompresor supaya gelembungnya hilang semua. Oke. Tapi nggak masalah. Oke ya, ini udah ketempel semua ya. Rapi. Terus ini lapisan depannya kita buka juga nih, Tong. Oh iya. Langsung kebuka semuanya, tapi sampai ujung sini dulu. Kenapa? Ini hitungannya gue mau masang 2 layer. Atau enggak gua nggak bakal pakai helm ini sekarang, gue pakainya besok gitu. Jadi ini biarin dulu aja. Lalu yang pasti di bagian 4 sisi ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4 itu akan diselotip. Soalnya gini, kalau lu pakai ini, gue pernah ada pengalaman juga. Ketika lu lagi misalkan lagi dalam kecepatan tinggi nih, posisi pengunci ini ketika lu udah kunci sedemikian rupa pun, tetap nggak akan sekeras atau senempel lu pakai selotip. Kelepek tetap, dan ketika lu misalkan ini masih panjang nih, lu nengok belakang pas lagi balap, misalkan kecepatan 200 km/jam nih, itu pasti kebuka. Otomatis kebuka sendiri? Kebuka sendiri. Gitu, makanya pembalap-pembalap semua, ataupun lu yang pakai buat harian, gua rekomendasi untuk pakai selotip. Karena apa? Supaya nggak atas bawah juga. Maksudnya atas bawah tuh nggak bikin baret gitu. Karena kan kalau misalnya lagi naik motor terus ada angin, ada kemungkinan dia ada celah-celah terus naik turun gitu kan. Nah, itu mencegah supaya nggak naik turun dan nggak lepas. Pasangnya gampang juga. Ini anggap aja selotipnya gimana? Ya sependek inilah. Kelihatan nggak sih? Kira-kira sebuku jari. Lu tempel di bagian sini 1. Sah. Nempelnya di bagian tear off setengah, di bagian visor setengah. Sekarang bagian atasnya. Ini kalau bisa lu pakein juga sambil lu tarik ya. Jadi biar dia biar makin kencang. Biar makin kencang. Iya. Gitu. Hop, udah. Ini udah beres. Tapi masih ada sisa lewer-lewer nih. Ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi begitu lu pakai buat harian, buat lu jalan. Begitu lu jalan tuh itulah fungsinya gunting. Jadi ini lu gunting. Enggak usah banyak-banyak. Enggak ditekuk dulu. Enggak, gunting dulu. Oh, gunting dulu baru tekuk. Dulu. Terus sekarang fungsinya pakai lakban. Enggak usah panjang-panjang lah, segini aja. Ini dari bawah. Lu tempel, lu balikin ke sini. Gitu. Supaya apa? Supaya lebih tebal. Tapi tetap aja sih ujungnya lu gunting juga. Yang lebihnya itu yang lebihnya digunting, lalu ininya dibentuk dibikin sedemikian rupa sehingga bentuknya kayak ada cantolan seperti ini. Coba seperti ini. Lihat dulu dong. Oh, supaya bisa diselipin di tear off post-nya. Yes, supaya bisa diselipin di tear off post-nya. Oh, sih. Ini kalau lu mau pasang tear off-nya 2 lembar. Kali ini lu mau nyobain? Enggak. Nggak mau gua. Kita pasang satu lagi ya. 70.000 soalnya enggak. Terganti gua. Nggak mau. Di reimburse. Oke, jadi simpel itu Tong cara masang tear-off-nya. Oke. Udah mulai paham ya? Enggak tetep lah kalau gua, kan gua beli. Iya benar. Itu bagian dari jasa sih. Iya, betul. Oke Tong,
kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama. Kalau gitu seperti biasa kita punya wejangan. Atau lu punya wejangan nggak nih? Ya kan? Nggak, kalau dari gue, pesan-pesan gue tetap safety riding di jalan, dipergunakan aparelnya, dicek kondisi kendaraan bermotornya siap digunakan di jalan atau tidak, dicek kesadaran dirinya, kalau ngantuk jangan dipaksain buat riding karena bahaya. Oke. Dan kalau nggak bisa bikin lebih baik, Apa? jangan bikin lebih buruk. Oh iya betul. Oke, sampai berjumpa di RC video berikutnya. Bye bye. See you on the road.